Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-8 dari latihan soal persiapan OSN tahun 2024 untuk tingkat ST atau MI bidang matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi perbandingan. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan materi-materi dan juga latihan soal persiapan OSN tahun 2024 dari kami Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kalau misalkan sudah siap untuk belajar kali ini, kita akan mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 23. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perbandingan uang Vira dan Halma adalah 2:3. Sedangkan perbandingan uang Halma dan Anggi adalah 4:5. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah Rp700.000, maka jumlah uang Vira dan Anggi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan dulu perbandingan-perbandingan yang kita ketahui dari soal ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi kalau misalkan Vira, kita misalkan dengan F. Jadi kalau misalkan Vira dan Halma, berarti yang ini F, yang ini H, berarti perbandingannya adalah F banding H itu sama dengan 2:3. Nah, kemudian untuk Halma tadi kan kita sudah misalkan dengan H. Kemudian kalau Anggi kita misalkan lagi dengan A, maka kita tuliskan perbandingannya H banding A itu sama dengan 4:5. Nah, setelah kita menuliskan perbandingan-perbandingan yang diketahui ini, kita rencananya mau menggabungkan kedua perbandingan ini ke dalam satu perbandingan, tetapi ada 3 orang yang berbeda di dalamnya. Jadi di sini rencananya kita mau buat dalam F banding H banding A itu ke dalam bentuk gabungan perbandingan. Nah, karena yang diketahui di sini adalah jumlah uang mereka bertiga, otomatis kita harus menentukan bagian-bagian dari masing-masing orang ini. Ketika kalau mereka jumlahkan itu, hasil perbandingannya itu berapa, maka akan kita gunakan untuk pembagi dari total jumlah uang mereka tadi itu. Nah, untuk caranya menggabungkan kedua perbandingan yang berbeda ini, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah, ternyata ada cara cepat untuk menggabungkan perbandingannya. Nah, perhatikan. Kalau misalkan kalian lihat, ini kan ada 2:3 dan juga 4:5. Nah, cara yang pertama itu kalian kalikan 2 itu kalikan dengan 4. 2 kali 4 itu berapa? 2 kali 4 adalah 8. Maka 8 ini adalah perbandingan miliknya si Vira. Nah, kemudian kalian lihat kan ini ada huruf yang sama ya, H dengan H. Maka kedua angka yang mewakili H ini saling dikalikan. Berarti yang ini 3 dan 4 itu saling dikalikan. Maka 3 kali 4 hasilnya 12. Maka itu adalah perbandingan miliknya si Halma. Nah, yang terakhir, langkah terakhirnya itu yang si Anggi kita kalikan juga dengan yang H, tapi yang di bagian atasnya. Jadi 5 dikalikan dengan 3. Nah, 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Maka kita dapat perbandingan miliknya si Anggi, yaitu 15. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan ini sekarang untuk mendapatkan masing-masing uang mereka dengan memanfaatkan jumlah uang mereka bertiga, yaitu 700.000. Terus bagaimana cara untuk mendapatkan uang dari masing-masing Vira, Halma, dan Anggi ini? Coba perhatikan di sini. Kan kalau misalkan kita ingin menentukan masing-masing, misalkan kita mau cari nih Vira aja, karena yang ditanya adalah Vira dengan Anggi ya, totalnya berapa. Nah, untuk Vira itu berarti bisa kita dapatkan uangnya si Vira saja dengan cara sebagai berikut. Jadi perbandingannya Vira itu yang mana? Perbandingannya Vira kan yang ini 8 ya. Kemudian 8-nya ini kita bagi dengan total semua perbandingan Vira, Halma, dan Anggi. Berarti 8 tambah 12 itu kan 20. Ditambah lagi dengan ini, tambah lagi dengan 15. Berarti totalnya adalah 35. Nah, 35-nya itu tuliskan di bagian bawah. Nah, barulah kita kalikan dengan total uang mereka bertiga, yaitu Rp700.000. Nah, kayak gini. Berarti kita bagi dulu yang bisa dibagi. 70 ini kan bisa dibagi 35 ya, maka hasilnya adalah 2. Berarti barulah 8 kita kalikan dengan 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16. Kemudian masukkan deh ini angka-angka 0 yang belum habis dibagi. Berarti sini 0, 0, 0, 0. Maka uang milik Viranya saja itu ternyata adalah sebesar Rp160.000. Nah, untuk mendapatkan uang Anggi juga sama. Uang Anggi juga bisa kita peroleh dengan cara lihat perbandingannya Anggi. Perbandingan Anggi adalah 15. Maka kita tuliskan 15/35. Kita kalikan juga dengan Rp700.000. Maka di sini kita lakukan hal yang sama. 70 bagi dengan 35 itu hasilnya adalah 2.
15 kalikan 2. 15 kali 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30. Nah, barulah ditambah dengan 00 yang tadi, maka hasilnya uang Anggi adalah sebesar Rp300.000. Berarti untuk jumlah dari uang Vira tambah uang Anggi sekarang bisa kita tentukan, yaitu sebesar Rp160.000 ditambahkan dengan Rp300.000, maka diperoleh jumlah uang Vira dan Anggi adalah sebesar Rp460.000. Maka jawaban dari soal ini adalah opsi D. Nah, kalau misalkan kalian butuh cara cepat untuk menyelesaikan soal ini, ternyata ada. Kita juga bisa pakai cara kedua yang lebih cepat ini. Cara keduanya bagaimana? Kita langsung jumlahkan perbandingannya si Vira dengan si Anggi. Berarti 8 langsung tambahkan dengan 15. Nah, hasilnya adalah 23. Nah, 23 ini kita bagikan dengan totalnya. Tadi masih sama 35, langsung kalikan dengan total uang mereka bertiga. Nah, sebenarnya cara ini lebih cepat. Tapi kalau misalkan kalian butuh juga untuk masing-masing uang dari mereka Vira, Anggi, dan Halma, gunakan cara yang tadi. Maka ini kita bisa selesaikan 70 bagi 5 itu 2. Berarti di sini kita kalikan 23 kali 2. Hasilnya adalah 46. Kemudian taruhkan nolnya. 0, 0, 0, 0. Maka langsung temukan hasil yang sama dengan cara yang tadi. Jadi gunakan cara 1 ataupun cara 2 untuk menyelesaikan model soal seperti ini. Jangan lupa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perbandingan uang Aulia, Betty, dan Cecil adalah 1:3:5. Jika selisih uang Aulia dan Betty adalah Rp160.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah titik-titik. Nah, soal seperti ini mirip dengan soal yang tadi, tetapi ini jauh lebih sederhana. Jadi karena di sini perbandingan dari mereka bertiga itu sudah disediakan di soalnya, kita tinggal menentukan dari jumlah uang mereka bertiga dengan memanfaatkan selisih dari uang si Aulia dan juga Betty, yaitu Rp160.000. Jadi kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Perbandingan A banding B banding C. Ini A-nya Aulia, B-nya adalah Betty, sedangkan C-nya adalah Cecil. Itu adalah sebesar 1:3:5. Jadi maksudnya selisih dari uang Aulia dan Betty maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu adalah uang Aulia kita kurangkan dengan Betty, itu hasilnya adalah yang tadi sebesar Rp160.000. Itu maksudnya. Jadi untuk mendapatkan cara cepat seperti yang ada di soal sebelumnya, cara yang keduanya itu bagaimana sih? Nah, di sini Mimin akan kasih tahu rumus cepat untuk model soal seperti ini. Jadi rumusnya adalah nilai yang ditanya itu sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikalikan dengan nilai yang diketahui. Nah, gini rumus cepatnya. Jadi ada yang ditanya, ada perbandingan yang ditanya, kemudian ada nilai yang diketahui, ada juga perbandingan yang diketahui. Ini sama dengan perbandingan yang ditanya. Jadi yang ditanya itu yang mana sih? Yang ditanya yang jelas jumlah dari uang mereka bertiga. Berarti kita jumlahkan dulu ketiga perbandingan ini. 1 tambah 3 itu 4, tambah lagi dengan 5 berarti dapat 9. Berarti 9 kita tuliskan di atas. Kemudian di bagian bawah itu adalah perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui adalah selisih uang Aulia dan Betty. Berarti kita cari selisih antara si Aulia dan Betty. Caranya kita kurangkan perbandingan yang 3 ini, kita kurangkan dengan 1. 3 kurang 1 adalah 2. Jadi ingat, kurangkan yang besar dengan yang kecil gitu. Kemudian kita kalikan dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui itu adalah yang selisih uang Aulia dan Betty sebesar Rp160.000. Nah, kita tinggal selesaikan deh. 160 ini kalau misalkan kita bagi, itu 16 kita bagi 2 aja, maka hasilnya ada 8. Berarti 9 kali 8 itu berapa? 9 kali 8 adalah 72. Tinggal masukkan kembali 00 yang diketahui yang belum dihabiskan. Maka kita dapat selisih dari si Aulia dan Betty ternyata adalah sebesar Rp720.000. Jadi dengan cara cepat ini, adik-adik bisa menyelesaikan model soal-soal seperti ini, mirip dengan soal nomor 23 ataupun nomor 24 dengan cara yang jauh lebih sederhana dan lebih cepat, tanpa harus membuang-buang waktu kalian mendapatkan nilai dari Aulianya itu berapa, BT-nya berapa, dan Cecilnya berapa untuk mendapatkan jumlah uang mereka bertiga. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang masih belum dipahami, silahkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan nomor selanjutnya, kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari buku referensi pembahasan soal-soal OSN tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2023,
tingkat kabupaten kota ataupun tingkat nasional, ya kalian bisa cek buku-buku rekomendasi dari bimbingan belajar Ar-Rayhan yang ada di kolom deskripsi atau akses di link s.id/bimbel Ar-Rayhan. Di situ ada buku-buku yang murah dan berkualitas, ada juga yang mahal tetapi kualitasnya jauh lebih bagus lagi. Silahkan cek dan raihlah juara bersama buku rekomendasi bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 25. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Anissa melakukan percobaan pelemparan satu keping uang logam dengan permukaan gambar dan angka. Pada 49 pelemparan pertama, rasio muncul gambar dan angka adalah 5:2. Setelah 74 kali pelemparan berikutnya diperoleh rasio keseluruhan muncul gambar dan angka menjadi 1:2. Banyaknya gambar dan angka yang diperoleh Anissa pada 74 kali lemparan terakhir adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal yang tadi. Yang pertama diketahui adalah rasio dari banyaknya gambar dan juga angka pada 49 pelemparan pertama. 49 yang pertama itu adalah sebesar berapa? Sebesar 5:2. Berarti kita tuliskan 5:2. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah ketahui 5:2-nya, ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ingat bahwa 49 lemparan pertama. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melihat, ini kan 49 pelemparan pertama. Kita mau mendefinisikan dulu, dalam 49 pelemparan pertama itu gambarnya berapa, angkanya berapa. Nah, caranya gimana? Caranya sangat mudah untuk menghitung gambarnya dulu. Ini kan gambar yang 5 ini ya. Berarti bisa kita tentukan banyaknya gambar dengan cara 5-nya itu dibagi dengan totalnya. 5 tambah 2 adalah 7, kemudian kita kalikan dengan total pelemparan. Total pelemparannya adalah sebesar 49, maka kita kalikan dengan 49. Berarti kita bagi dulu, 49 bagi 7 adalah 7, maka 5 kita kalikan dengan 7. Maka kita kalikan 5 kali 7 hasilnya adalah 35, maka 35 kali munculnya gambar. Nah, sedangkan untuk yang angka juga bisa kita tentukan dengan cara yang sama. Berarti perbandingannya yaitu 2 dibagi dengan 7 dikalikan dengan 49. Kita coret, sini 7 kita kalikan, maka kita peroleh hasilnya adalah berapa? 2 kali 7, 14 gitu ya. Nah, dikatakan di soalnya itu kan, dikatakan setelah 74 kali pelemparan berikutnya, maka ada rasionya yaitu 1:2. Berarti katanya kan 74 kali pelemparan berikutnya, berarti 49 itu harus kita jumlahkan dengan 74 untuk mengetahui banyaknya lemparan ketika kita mendapatkan perbandingannya itu 1:2. Berarti kita jumlahkan dulu, hasilnya adalah 123. Nah, pada pelemparan ke 123 kali itu perbandingannya jadi gambarnya banding angka sama dengan 1:2. Sekarang kita coba definisikan masing-masing banyaknya gambar dan juga banyaknya angka sama seperti yang sebelumnya. Berarti di sini untuk gambar ini bisa kita tentukan dengan cara kita jumlahkan dulu. Di sini kan jadinya 3 ya. Berarti di sini gambarnya itu kan 1. Berarti 1/3 dikalikan dengan 123. Jadi kita bagi dulu. Di sini hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 41. Jadi banyaknya gambar yang muncul ketika 123 kali pelemparan itu adalah 41 gambar. Sedangkan untuk yang angka bisa kita hitung dengan cara yang sama. Kita hitung berarti di sini 2. Karena 2 perbandingannya untuk angka, kita bagi dengan 3, kita kalikan dengan 123. Kita bagi dulu, 123 dengan 3 adalah 41. 41 kali 2, itu hasilnya adalah 82 gitu. Nah, ini adalah pelemparan yang ke 123 kalinya. Berarti, kalau yang ditanya adalah banyaknya gambar dan angka yang diperoleh Anissa pada 74 kali pelemparan terakhir saja, selain yang 49 yang pertama, maka caranya bisa kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Jadi untuk mendapatkan hasil akhirnya, jadi hasil akhir ya, hasil akhir ini itu maksudnya yang mana? Yang 74 pelemparan akhir, jadi akhir gitu. Nah, caranya sangat mudah, kita kurangkan yang akhir dengan yang sebelumnya. Berarti ini kalau gambar berarti yang 41 ini 41 kita kurangkan dengan 35 yang tadi. Nah, seperti ini. Maka kita dapat banyaknya gambar di 74 akhir itu ternyata hanya 6 yang gambar. Sedangkan untuk yang angka kita bisa hitung dengan cara yang sama. Berarti di sini 82 kita kurangkan dengan yang 14. Kita kurangkan dengan 14, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 68. Maka ini adalah jawaban yang diminta. Banyaknya gambar adalah 6, sedangkan banyaknya angka adalah 68 di 74 pelemparan terakhir. Seperti itu. Semoga kalian paham ya.
Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin berikan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalau misalkan kalian sudah dapatkan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling cepat dan paling tepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Jangan lupa join grup Telegram kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.